Kemudian tentang adapun kemudian hitungan itu ada sebuah ukuran, kemudian takarnya sebuah tempat begitu, sebenarnya ada artinya Madinah. Kalau di takar itu dia 4 mud, arba amdad. Kalau pengen tahu mud itu sebenarnya satu cakupan tangan yang apa namanya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Dicakup ini itu namanya satu mud. Nah, kalau kemudian ditimbang sok Madinah itu yang disebutkan dalam hadis berapa kadar dikeluarkan zakat tadi, maka di sana ada nilainya 2,6, ada pula 2,7. Jadi 2 kilo 750 lebih. Jadi artinya 3 kilo kurang ya. Nah. Adapun Lajnah Daimah Mufti Saudiyah, Majelis Ulama Saudiyah 3 kilo. Termasuk pula Syekh bin Baz dalam kitab Al-Ikhtiyarat Fiqhiyah 3 kilo. Ya. Jadi begini. Nah. Jadi boleh saya sudah bayar. Adapun kalau ada penyebutan sebelum sehari atau 2 hari ayat, maka namanya taukil. Dia mewakilkan atau menitip. Boleh juga dari awal tapi wakil. Ya. Tapi tetap yang aman, waktu yang luas saya bayar ya udah. Kadang-kadang kalau taukil ya itu hanya kadang-kadang susah ya. Kalau tidak betul-betul upload dari awalnya benar. Khawatirnya dia aku langsung zakat padahal sebenarnya belum. Maka harus mengingatkan panitia tadi. Ini titip, ibu mewakilkan nanti pas pada waktunya. Kalau kemudian dia ingin memakai uang, maka uang tadi pun juga ini nanti kita belikan beras, karena zakat itu dengan apa? Dengan beras, makanan, bukan uang. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وثبتنا الله وإياكم على الإيمان والإسلام وعلى الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي بالدين بارك الله فيكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita yang kita tidak akan mungkin bisa menghitung dan menilai berapa banyak nikmat yang sudah kita dapatkan. Maka oleh sebab itu, agar nikmat kita bertambah, agar nikmat kita terjaga, maka hanya dengan kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang penting dan wajib bagaimana kita menegakkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kita tidak mencukupkan dengan syukur yang wajib, akan tetapi kita tambahkan agar semakin sempurna, maka kita pula tunaikan dan berusaha untuk merutinkan istiqamah menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah pula, karena memiliki manfaat dan fungsi untuk menembel, menutup dari perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban kita tunaikan. Mungkin ada yang kurang, ada yang kurang sempurna. Itulah diantara manfaat dan fungsi amalan-amalan sunnah sebagai bentuk syukur kita sunnah. Sebagaimana solat tidak mencukupkan yang wajib saja, tapi seutama-utama solat setelah solat wajib adalah solat sunnah qiyamul lail, yakni solat yang ditegakkan di malam hari. Kalau di selain Ramadan namanya tahajud. Adapun kalau kita di bulan Ramadan namanya qiyam Ramadan atau salat tarawih. Tidak terasa hari-hari puasa kita lewati dan kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Dengan keimanan kita dan merasakan bagaimana lezat dan nikmatnya ketika kita berada di bulan Ramadan, maka tentu kita pula bersedih jika kemudian Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Terutama kita berada di penghujung malam-malam Lailatul Qadar, yang insyaallah ta'ala kita sudah berada di malam 28. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan tentang hukum zakat fitir atau zakat fitrah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita berIdul Fitri atau berhari raya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ketahui hari raya telah dimaklumi, tapi bagaimana kita berhari raya yang juga di dalam timbangan bimbingan ilmu minal kitab was sunnah.
zakat fitir, zakat fitrah, maka hukumnya wajib. Zakat fitrah sama dengan zakat jiwa, zakat pribadi, sehingga diwajibkan kepada masing-masing pribadi, baik itu dewasa, laki, perempuan, kecil, merdeka ataupun budak, dan dia keluarkan dari makanan pokok di sebuah tempat atau sebuah negeri setempat. Kepada siapa diwajibkan zakat fitrah? Kepada setiap muslim, dan terkait dengan orang yang berpuasa secara khusus. Dan mengulang kembali, adapun untuk bayi yang masih ada di kandungan, maka hukumnya mustahab, sunnah. Kapan kemudian waktu diwajibkannya? Mulai wajibnya, hukum wajibnya zakat fitrah, zakat fitir, ya, inda ghurub syams fi akhiri syahri Ramadan. Jadi mulai wajib itu ketika sudah tenggelam matahari di hari akhir bulan Ramadan. Itu mulai hukum wajib. Sehingga semisal seseorang dia baru lahir dan pas lahirnya di malam Idul Fitri, berarti wajib dizakati, zakat fitrah. Demikian pula ketika seseorang tadi ketika itu masih habis maghrib, dia masih ada, ketika sebentar saja dia meninggal, maka berarti tetap yang ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat fitrah pula. Nah, adapun berapa jumlah kadarnya, timbangannya yang harus dikeluarkan itu berapa? Maka 1 so' bahan pokok di negeri setempat. Maka Rasulullah SAW tatkala menyebutkan dengan faradha Rasulullah SAW zakat al-fitr sa'an min tamr, kurma, maka ini ya sebuah percontohan, permisalan, karena memang dulu awal di masa Rasulullah adalah makanan pokok kurma. Demikian pula disebutkan dengan syair, gandum. Mungkin kalau ada dari sebuah negeri ternyata bahwa makanan pokoknya itu selainnya, semisal mungkin disebutkan ada istilah apa? Jagung misal, ya maka dikeluarkan dengan jagung itu. Kalau seandainya memang demikian, yang disebut dengan dzurrah. Kalau memang ruz, mungkin beras atau nasi atau padi, ya dikeluarkan itu. Itu yang harus dikeluarkan. Bisa saja mungkin zabib itu kismis, ya. Jadi disebut pula dia anggur, jenis anggur kering. Jadi zabib itu ada, kismis itu ada yang warnanya kuning, kayak kuning-kuningan begitu, karena sudah kering. Ada pula yang zabib itu hitam. Nah, ya, dan makanan pokok di negeri yang lainnya. Maka disebutkan, nah, maka tidaklah dibatasi sebagai nas yang ada dalam hadis syair, tamr, zabib. Bal takhruju minal aruz,
wa dzarrah wa nahwi ma mimma yu'tabaru qutan. Bahkan mungkin dia dikeluarkan zakat fitrah tadi dari makanan pokok muslimin, yang dimana tidak dibatasi dengan nas yang ada. Dikeluarkan beras, jagung, atau yang semisal dengannya. Wa hadza sah aqwalul ulama, dan ini pendapat yang paling sahih di antara para ulama. Dan ini pula mazhab Syafi'iyah wal Malikiyah. Wa ikhtarahu Syekhul Islam, dan Syekhul Islam pun telah memilih pendapat bahwa makanan pokok di satu negeri. Nah, ketika Rasul mewajibkan zakat fitri itu dengan satu sok tamr atau so'an min syair, fali anna hadza kana quta ahli al-Madinah, karena ketika itu termasuk apa? Makanan pokoknya ahlul Madinah. Dan seandainya ketika itu bahwa makanan pokok al-Madinah bukanlah tamr dan syair, maka tentu akan bahkan dikeluarkan yang lainnya. Dan syariat tidaklah membebani untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi yang dimana itu bukan makanan pokok setempat. Ya, jadi seperti itu. Maka di dalam perkara kafarat saja juga, sementara kita tahu kafarat itu adalah untuk menjadi tebusan karena dia melanggar sebuah aturan, larangan, ya, sebagaimana kafarat sumpah, ya, yang dimana Allah Ta'ala sebutkan semisal dalam surat Al-Maidah yang membatalkan kafarat sumpah. Mungkin dia pernah bersumpah, maka di sana salah satunya adalah memberi makan 10 orang min awsati ma tut'imuna ahlikum, ya, dari apa yang dimakan yang wajar di negeri kalian. Sehingga itu diantaranya sambil memerdekakan budak dan berpuasa 3 hari. Itu bisa dilihat. Wasadaqatul fitr min jinsil kafarat. Dan di sini bahwa zakat fitr termasuk jenis kafarat. Dan keduanya muta'allaq bil badan. Artinya antara zakat fitr dan kafarat yang lainnya saya sebutkan tadi, seperti ada kafarat apa? Sumpah, ya. Maka di sana apa? Terikat atau diikat dengan badan. Bi khilafin sadaqah al-mal. Beda tentu dengan sedekah harta. Karena sebab dia diwajibkan sebab harta min jinsi ma a'tahu Allah, dari jenis apa yang Allah telah berikan. Disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatwatul Kubra Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beda pendapat dari mazhab Hanabilah. Mereka mengatakan la yujzi'u illa at-tamr wasy-syair wal bur. Maka tidak sah zakat fitr kecuali dengan kurma, kecuali dengan gandum, kecuali hanya dengan bur, ya, sejenis beras atau gandum yang berkualitas. Nah, kemudian tentang nah, adapun kemudian hitungan nah, itu ada sebuah ukuran, ya. Kemudian takaran, ya, sebuah tempat begitu. Sebenarnya ada alatnya, Madinah. Kalau di takar itu dia 4 mud, arba amdad. Kalau pengen tahu mud itu sebenarnya 1 cakupan tangan.
tangan yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi cakup ini, itu namanya 1 mud. Nah, kalau kemudian ditimbang sok Madinah itu yang disebutkan dalam hadis tentang berapa kadar dikeluarkan zakat fitrah tadi, maka di sana ada nilainya 2,6, ada pula 2,7. Jadi 2 kilo 750 lebih. Jadi artinya 3 kilo kurang ya. Nah, adapun Lajnah Daimah Mufti Saudiyah, Majelis Ulama Saudiyah 3 kilo. Termasuk pula Syekh bin Baz dalam kitab Al-Ikhtiyarat Fiqhiyah 3 kilo. Nah, kembali tentang orang yang diwajibkan adalah orang Islam. Kalau tidak Islam tidak. Adapun takaran tadi, siapa orang yang wajib mengeluarkannya? Ya, disebutkan di situ ayyakuna indah fadl an qutihi wa quti man fi nafaqati lailatil id wa yaumih inda jumhuril ulama al-malikiyah wa syafi'i wal hanabilah. Dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu apabila orang tadi di sisi dia punya kelebihan, punya sisa dari makanan yang dia makan. Demikian pula sisa makanan dari orang yang memang berhak dan wajib dia kasih nafkah. Kelebihan itu dihitung dari sehari semalam, arti malam Id itu dan untuk besok Id. Jadi kalau dia punya kelebihan dari itu untuk makan dirinya dan keluarga yang wajib dinafkah, maka dia wajib keluarkan. Nah, kembali kemudian tentang makanannya yang dikeluarkan adalah makanan pokok, keumuman yang dia makan. Maka Syekh bin Baz pun menegaskan tanpa ragu bahwa beras, maka kalau di sana yang dikenal itu ya rata-rata ini ya basmati ya, itu yang biasa kita kalau talib mahasiswa Madinah dia kadang-kadang dapat jatah, dapat kiriman begitu, ya basmati itu yang panjang-panjang itu yang biasa. Jadi nggak seperti di Indonesia berasnya. Jadi beras yang agak, kalau di kita ini dimasak kayak untuk nasi goreng gitu ya. Ya basmati yang biasa, antum kapsha, kemudian kebuli kalau kita ya, dan semisal biryani ya sejenis itu. Ya. Jadi itu di sana. Jadi kalau kita di sini apa? Itu jelas basmati di sini mahal. Kalau antum biasa makannya itu beras yang ya 1 kilo 10.000, 11.000, keluarkan yang segitu. Kalau memang antum keluar makan, ya seberapa nilainya? Ya, nah jadi seperti itu. Artinya apa yang kita makan, dan itu bentuk kesempurnaan kita apa? Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang terkumpul dari kebaikan sampai kalian itu membelanjakan sesuatu yang kalian belanjakan, kalian sedekahkan, kalian infakkan apa yang kalian sukai. Jadi kalau antum ini bayar apa istilahnya, atau memberi sesuatu, atau kalian zakat, sementara antum makannya makan beras yang rojo lele, ya, misalkan begitu ya, antum kasih beras yang ya pekdok itu kalau orang Jawa namanya ngepek dodok, jadi artinya beras yang keras, ya jangan, itu tidak pantas. Atau mungkin antum cari zakat fitrah apa? Beras bulog. La haula wala quwwata illa billah. Tahu antum ya beras bulog ya? Ya Allah. Makan aja artinya apa? Siap minum banyak-banyak itu. Kasihan kan?
Nah, jadi yang ya begitulah. Antum yang makan itu untuk apa? Zakat untuk antum sendiri, untuk mensucikan puasa antum, ya enggak? Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi itu. Lianna man kana hadhi halahu yakunu ghaniyan. Kalau kemudian keadaan dia seperti itu, maka dia dianggap ya mampu. Hari kalau berlebih itu berarti mampu membayar dia. Jadi beda dengan zakat-zakat yang lain, harus satu nisab ya. Kalau zakatul mal satu nisab. Ya. Nah. Jadi seperti itu. Maka nggak boleh dia kalau punya kelebihan seperti itu kemudian ini seandainya dia tidak punya kemampuan, maka ya dia berhak menerima, dan zakat yang dia dapat berlebih maka dia zakatkan pula. Nah, beda pendapat yang lain. Ini tadi pendapat jumhur ya. Adapun kemudian makanan pokok itu maka berlaku hukum qiyas karena memang dikembalikan secara adillah adanya asal. Jadi tidak keluar dari asalnya makanan pokok. Ya. Di Indonesia jelas makanan pokok bukan kurma. Kurma kalau ketemu hanya Ramadan kadang-kadang. Kalau hanya puasa saja. Itu pun kalau di kota, di desa tidak tahu kurma. Ya kan? Iya. Terus sengaja tahunya kolak. Ya, itu yang tahu. Jadi seperti itu. Makanan pokok sudah orang sudah maklum itu. Kalau beras jelas. Mungkin zaman penjajah mungkin dulu gaplek. Ya, gatot. Nah, itu apa namanya? Semacam singkong yang dikeringkan. Mungkin zaman-zaman saya juga masih ngalami itu. Jagung. Itu sudah Masya Allah. Zaman-zaman kita tahunya sudah basmati, Insya Allah. Sudah zen. Belum lagi nanti beras apa lagi? Sekarang ini ada yang organik ya. Beras apa lagi? Beras merah, wis Masya Allah. Lebih-lebih ada yang beras-beras Cianjur, ya kan? Ya, ada lagi beras kalau di Jawa itu apa? Namanya delangu ya. Itu juga seperti itu terkenal. Jadi seperti itu ya, makanan pokok yang memang itu biasa kita makan. Iya. Jadi bahwa wajib zakat fitrah atas setiap muslim yang mampu mengeluarkannya. Hatta wa in kana 'abdan mamluk, walaupun seandainya dia adalah hamba saya. Kama dzaba ilaihi al-Hanabilah, sebagaimana di sini adalah pendapat dari kalangan Hanabilah. Khilafan li jumhuril fuqaha. Beda dengan jumhur ahli fikih, mensyaratkan wajib zakat itu adalah hurriyah. Harus merdeka. Kata dia la tajib 'alal 'abd li'anna al-'abd la yamlik, katanya. Tidak wajib budak karena budak tidak punya apa-apa. Waswabu annahu yajib 'alal sayyid al-muslim, tapi yang membayar zakat kan siapa? Tuannya. Ya, ayakhruja zakatul fitr an abdih, dia keluarkan tuan tadi dari seperti. Beda. Wal khulasah, adapun kemudian kesimpulannya, zakat fitr wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang dia punya kelebihan ya, makan dari untuk keluarganya, untuk dia sehari malam Id dan hari itu. Dan orang yang dinafkahi dia. Seperti siapa? Istrinya. Istrinya itu ya yang menzakati suaminya, anak-anaknya. Ya. Adapun cucu beda kalau itu di bawah nafkah dia ya. Atau juga pembantu dia. Kalau memang pembantu itu ya memang itu di dalam tanggung jawab dia. Ya. Nah, adapun Ibnu Hazm, zakat fitr tidak wajib atas seseorang yang lain. Nah, kalau ini beda lagi. Ya. Jadi orang-orang di tanggung jawab dia enggak, tapi ini tidak. Yang sahih pendapat jumhur tadi. Ada faedah, perhatikan. Tidak wajib bagi suami mengeluarkan zakat fitr untuk istrinya yang sementara istrinya belum sempat digauli. Ya. Artinya mungkin terjadilah firaq, atau istri yang nusyush, yang menyeleweng ketika waktu wajib zakat fitr.
maka wajib dirinya bukan suaminya. Adapun apabila istri itu ahlul kitab, tidak dikeluarkan zakat fitir. Andai kata ada, karena memang ada, bisa jadi seperti itu. Tapi jangan coba-coba ya. Artinya apa? Ya beda kita itu berat. Makanya kenapa laki-laki muslim boleh menikahi ahlul kitab yang baik-baik, bukan wanita ahlul kitab yang berzina, naudzubillah min dzalik ya. Itu kalau mereka itu sulit loh, beda loh. Itu pun tetap dipilihkan yang ini. Kenapa harapannya? Karena laki-laki secara umum mereka ar-rijal, sehingga dia bisa menarik istrinya. Kan begitu. Itu maksudnya. Jadi jangan cari sisi yang bilang kan boleh. Nah, jangan itunya. Ya, mesti kalau difahami lebih jauh lagi, antum saja zuat sama pendamping beda madhab aja susah. Ya apa tidak? Iya, beda manhaj. Ya kan? Beda, itu aja juga berat. Kenapa? Ya memiliki konsekuensi yang panjang. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Artinya apa? Untuk dampak berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, dan dikeluarkannya sebelum sholat Id. Haram mengeluarkannya setelahnya. Waalaikumsalam. Kemudian kapan wajib mengeluarkannya sudah disebutkan tadi ya. Nah, amma bidayati waqtil wujub ghurub syams akhir yaumi min Ramadan inda Syafi'i wa Hanabilah wa qul indal Malikiyah wa tulu'il fajr yaumul Id. Terbitnya fajar yaumul Id ini pendapat Hanafiyah dan salah satu pendapat Malikiyah. Iya. Kemudian yajuzu ikhraju zakatil fitr qabla waqti wujubiha. Maka di sana ada waktu wajib. Kata wajib sudah jelas. Jadi akhir Ramadan ya sampai sebelum sholat Id. Itu wajib. Yang afdal memang ditunaikannya kalau pas menuju sholat. Antum sambil bawa gitu, ada yang terima. Kalau tidak ada repot, nanti salah sasar. Ya. Adapun waktu jawaz, waktu yang boleh, yakni tajilu zakatil fitr qabla fitr biyaumin aw yaumain. Maka boleh menyegerakan membayar zakat fitir sebelum Id 1 hari atau 2 hari. Dan itu dari Nafi' ya. Maka kata Syekh bin Baz, maka malam ini, karena kan 27. Jadi malam ini sudah mulai boleh mengeluarkan, dimulai malam tadi. Artinya apa? Orang yang sudah mulai bayar zakat itu sudah boleh. Saya mau bayar zakat fitrah. Ya. Jadi begitu. Nah, jadi boleh saya sudah bayar. Adapun kalau ada memang penyebutan sebelum sehari atau 2 hari Id, maka namanya taukil. Dia mewakilkan atau menitip. Boleh juga dari awal tapi wakil. Ya. Tapi tetap yang aman, waktu yang jelas saya bayar ya udah. Kadang-kadang kalau taukil ya itu hanya kadang-kadang susah ya. Kalau tidak betul-betul akad dari awalnya benar. Khawatirnya dia aku langsung bayar zakat fitrah padahal sementara belum. Maka harus mengingatkan panitia tadi. Ini titip, ibu mewakilkan nanti pas pada waktunya. Kalau kemudian dia ingin memakai uang, maka uang tadi pun juga ini nanti kita belikan beras, karena zakat fitrah itu dengan apa? Dengan beras, makanan, bukan uang. Sehingga itu rahasia syariat. Kenapa di masa Rasul kok tidak pakai uang? Kok pakai makanan?
Apakah tidak pernah dikenal di masa Rasulullah itu uang? Kenal, namanya ada dinar, ada dirham. Nah, coba antum, kalau andai kata Rasulullah SAW waktu itu sudah mematok pakai nilai dinar sekian, maka bisa jadi sekian sudah hampir 100, 1500 tahun, mungkin sudah nggak relevan lagi. Apa? Nggak ada nilainya. Karena fluktuasi uang sudah beda. Maka di situ pula di antara rahasia syariat Islam, syariat Allah, maka tetap akan relevan sampai kapanpun. Ya, walaupun mungkin panjangnya masa, ya, berubahnya mungkin keadaan. Harga beras mungkin kalau hari ini baru sekilo 12.000 misalkan, mungkin nanti bisa jadi 50.000, maka tetap adalah 1 sa'. Nah, sekian kilonya. Jadi begitu, itu rahasia. Ya kan? Itu mestinya ikuti sebagaimana syariat. Nggak bisa pakai logika antum. Ini kelihatannya mereka itu lebih butuh karena mungkin dia punya ternak apa begitu. Ya. Nggak bisa beli makan ternak biar tetap berlangsung, dibeliinlah zakat fitrah dengan makanan ternak. Nggak sah, nggak bisa. Atau mungkin supaya nanti ini anak-anaknya mungkin bisa pakai baju baru, dibeliin baju zakat fitrahnya. Juga nggak bisa. Namanya minta syariat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kembali itu waktu. Nah, jika seorang mengakhirkannya hingga berlalu hari itu, maka berdosa. Kalau sampai lewat, berdosa dia. Kenapa? Ya, karena dia mengeluarkannya tidak pada tempatnya. Sama dengan sholat juga harus syaratnya apa? Masuk waktu sholat, ya. Kalau belum masuk waktu sholat, sah apa tidak? Ya tidak sah. Nah, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Faman addaha qabla shalah fa zakatun maqbulah." Barang siapa yang menunaikannya zakat fitrah itu sebelum sholat Id, berarti zakatnya diterima. Itu yang dimaksudkan syariat. Faman adda ba'da shalah fa zakatun minus sadaqat. Kalau dia menunaikannya setelah sholat Id, ya sedekah biasa. Berdosa dia. Tapi tetap harus mengqadha. Tetap dia harus bayar. Berarti kalau kemudian sudah lewat, kenapa? Karena zakat fitrah adalah kemestian berupa harta yang wajib dia keluarkan pribadi. Jadi kembali wajibnya tadi. Jadi kalau orang itu meninggal sebelum perintah wajib zakat, ya nggak perlu dizakati. Ya. Nah, jadi seperti itu. Wajibnya adalah akhir daripada Idul Ramadan masuk hilal Idul Fitri awal 1 Syawal. Nah, jadi itu adapun waktu bolehnya 2 hari tadi, adapun kemudian waktu qadha jelas, dan adapun kemudian kalau sebelum itu namanya apa? Mewakilkan, menitipkan. Ya. Jadi dia mewakilkan kepada panitia yang thiqah, yang terpercaya, jelas-jelas dia tahu hukumnya, dan perlu diketahui bahwa dia punya tanggung jawab. Harus dia sampaikan kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah sebelum sholat Id. Harus tuntas, nggak boleh ditunda. Jadi jangan ketika panitia anggaplah itu amil zakat, jadi enak aja dia keluarkan nanti habis sholat Id, atau nunggu karena orang yang dia catat itu pulang kampung, tunggu nanti sampai pulang kampung dikasih. La haula wala quwwata illa billah. Kasihan. Ya, orang yang membayar tadi, antum lo diwakilkan, mestinya bisa menunaikannya sebagaimana ya kewajiban. Wajibnya kapan itu wajib dikeluarkan. Beda zakat mal, ya. Beda dengan zakat mal. Maka jika antum keluarkannya dari awal Ramadan dengan syarat agar yang mewakilkan tersebut mengeluarkannya pada waktu yang dibolehkan, termasuk tadi, dan pada waktu yang afdol. Ingat, jadi jelas-jelas milih panitia yang benar lah, ya. Nah,
Taib. Jadi itu. Jadi tidak akan gugur kewajiban zakat fitr walaupun keluar dari waktunya, maka dia wajib mengqadanya. Maka disebutkan di sini, ittafaqal ulama ala anna zakatal fitr la tasqutu idza kharaja waqtiha. Maka sepakat para ulama bahwa atas zakat fitr tidaklah gugur kewajiban itu apabila keluar dari waktunya. Li'anna wajabat bi dhimmati limustahaqqiha. Karena sudah dia wajib menjadi tanggungan dia, ya, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa hiya dainun lahum la yasqutu illa bil ada. Maka itu adalah hutang bagi mereka yang wajib zakat fitrah, tidak akan gugur kecuali harus dia tunaikan. Li'anna haqqun lil abad, karena itu hak bagi hamba. Amma haqqullah fit ta'khir an waqtiha fala. Adapun hak Allah dia akhirkan, dia tunda dari waktunya, maka tidak. Maka kecuali bil istighfar wan nadamah. Dia di samping itu harus beristighfar, taubat, dan dia menyesal, wallahu a'lam. Adapun boleh nak mengeluarkan qimah nilainya fi zakatil fitr, maka tidak dibenarkan. Maka tidak boleh dipalingkan mengeluarkan qimah illa li darurah. Ingat darurah, karena memang darurat atau karena sangat butuh, au maslahatin rajih, kemaslahatan yang betul-betul kuat. Ya. Jadi betul-betul misal orang itu ada seorang melahirkan tidak punya biaya, harus sesar, tidak ada lagi yang nggak membiayai selain nggak ada zakat mal, tidak ada lagi baitul mal, adanya zakat fitrah. Maka di situ harus diperubahkan dengan kondisi apa? Darurat. Kalau enggak, siapa yang akan nanggung dia? Nah, itu kondisi-kondisi yang darurat. Jadi jangan enak aja, sudah zakat fitrah, pakai langsung bulus gitu, ya. Nah, kemudian musrif zakatul fitr. Siapa yang berhak menerima zakat fitr? Ada khilaf. Yang awal berpendapat 8 asnaf. Ini jumhur. Berbeda Malikiyah. Yang kedua, dikeluarkan untuk orang yang butuh, fuqara wal masakin saja. Ini pendapat Malikiyah wa ikhtarahu Syekhul Islam wa huwa rajih. Ini pendapat yang terkuat. Maka zakat seperti lafaz hadis, tu'matan lil masakin. Ya, jadi seperti itu. Maka fakir di tempat itu, di daerah itu, ya, ingat, zakat fitrah dikeluarkan, diberikan kepada orang fakir di tempat itu. Maka hukumnya makruh jika dikeluarkan di tempat yang lain, sementara di daerah dia masih ada orang fakir. Berarti kalau misal dia ditinggal sebuah negeri yang di sana semua kaya, tidak ada berhak menerima, maka dia boleh. Kenapa? Adanya masalah jihad. Bisa dipahami ya? Nah, maka Ibnu Qayyim menyatakan merupakan petunjuk Rasulullah SAW mengkhususkan fakir miskin yang menerima zakat fitrah. Tidak dibagikan kepada 8 asnaf. Beliau tidak memerintahkan seperti itu. Tidak juga diamalkan oleh orang yang pun dari sahabatnya atau orang yang setelah mereka. Artinya apa? Bukan ke 8 asnaf, tapi diberikan apa? Nah, untuk yang fakir miskin. Nah, jadi seperti itu. Boleh ya juga zakat fitrah atau baik mal itu untuk satu keluarga boleh. Ya, tergantung. Ya, tergantung apa? Kemaslahatan. Tergantung apa? Kebutuhan tadi. Dan tidak ada doa khusus. Adapun kalau zakat secara umum, ada doa disebutkan di dalam Al-Quran. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum.
Artinya apa? Ambillah dari harta mereka. Artinya orang kaya ini tadinya. Shadaqatan tutahhiru mutazakkim biha. Sebagai zakat untuk mensucikan, membersihkan harta mereka. Itu fungsi zakat. Jadi sebenarnya orang yang wajib bayar zakat, dia keluarkan zakatnya, itu sama saja dia mengeluarkan kotoran-kotoran harta dia. Kalau tidak dia keluarkan, nanti terkontaminasi zakat dia, harta dia. Maka semestinya pula orang-orang yang membayar zakat dan kemudian dia berikan kepada orang berhak menerima, dia nggak perlu kemudian dia harus sombong, merasa wah kulo bisa mengeluarkan zakat. Tidak perlu. Memang itu haknya mereka, hakul lisaili wal mahrum. Hak memang mereka, harta di antara harta mereka, orang meminta-minta atau tidak. Ya, jadi intinya zakat itu kotoran harta. Ya, tak perlu kemudian ya menan ya wa adza. Ya, harus diungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima. Itu tidak betul. Makanya Allah katakan ya, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, orang yang beriman, jangan kalian sia-siakan, kalian batalkan sedekah kalian, zakat kalian, infak kalian dengan apa? Bil manni, mungkit ya, dan menyakiti. Ngerti maksudnya? Dia ngasih sambil ngomel. Lo kalau nggak dapat zakat, lo nggak dapat zakatnya, demikian. Alhamdulillah minta. Itu tidak benar. Justru perintahnya apa tadi? Khudh min amwal shadaqatan tutahhiru mutazakkim biha wa shalli alaihim. Doakan, sholli maknanya doakan, karena asal makna salat dalam bahasa ini lafadznya sholli alaihim, doakan. Karena doa-doa kalian itu menenangkan. Bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad, seperti Rasul pernah mendoakan kepada Allahumma sholli ala Abi Aufa wa ahli, misalkan begitu ya. Ya Allah, berikan apa? Keselamatan, kesehatan kepada siapa? Abu Aufa dan keluarganya. Jadi itu ya, hanya itu saja. Jadi nggak ada lagi misalkan nawaitu zakat al-fitr so'an atau begitu, nggak ada ya. Nah, nggak ada yang seperti itu. Harus jabat tangan antara ambilnya. Dan perlu dipahami tadi zakat fitrah kan hanya untuk siapa? Untuk fuqara wal masakin. Demikian pula sekarang perlu juga dipahami tentang 8 asnaf. Itu ada namanya amiluz zakah. Amil zakat itu disebut amil, itu pekerja. Sehingga dia itu pekerja yang bukan sifatnya apa? Terbatas dengan waktu. Sebenarnya tentang zakat ini tugasnya pemerintah. Maka di sana disebut dengan baitul mal. Yang memungut zakat itu pemerintah sebenarnya. Itu sebenarnya begitu. Cuma ya kita sayang. Ya kan? Nah, ini juga kita repot. Sudah jalan dulu baru kemudian diatur. Kadang repotnya begitu. Tidak ada kejelasan pula. Nah, sehingga ambil itu memang dia yang mencatat, yang memungut, yang mendistribusikan. Dia betul-betul kerjaannya itu, nggak ada lain kecuali itu. Seandainya dia pun kaya, berhak dia. Tapi beda dengan panitia yang doknyeng loh ya. Kalau Ramadan saja baru ada panitia zakat, itu bukan amil. Ingat, ini perlu dipahami. Sehingga dia itu menerima misalkan zakat mal atau zakat fitrah kalau memang dia termasuk tadi fuqara masakin, atau dia termasuk mungkin bukan diambil-ambilnya tapi mungkin yang lain. Ini perlu dipahami. Jangan kemudian panitia doknyeng ini saya ambil loh. Keliru besar. Sama saja dia memakan apa? Bara api. Ingat, bara api. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man sa'ala wa indahu ma yughni fa inama
yastakthir minan nar. Barang siapa yang dia meminta sementara di sisinya sudah ada kecukupan, berarti dia memperbanyak api dari api neraka. Jadi na'udzubillah min dzalik. Sama dengan orang yang taukil, wakil. Tidak berhak. Misalkan, Ustadz, ana thiqah sama antum. Ana punya zakat mal. Tolong berikan yang antum, menurut antum memang ini. Maka saya nggak bisa memastikan bahwa saya ini amil. Kok enak? Jadi itu apa? Neraka itu. Harta panas. Tidak halal buat yang jadi wakil tadi. Dia hanya wakil, perpanjangan saja. Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan sampai orang-orang ini karena ibarat kita juga bersyukur ya dengan kemudian ada pembatasan, tapi jangan kemudian hanya sekedar mikirnya karena ini dikhawatirkan pemungutan harta ini kalau nanti takutnya dana teroris, hanya itu mikirnya. Mestinya harus lebih pemahamannya pada syariat. Ya, jadi ini seperti itu. Jadi kita senang, kita masya Allah kalau itu orang-orangnya sih kok terpercaya, ya kan? Nah ini mestinya itu lebih dikaji kembali. Barakallahu fikum tentang apa yang ada sekarang. Ada Basnas, ada apa lagi? Nah, jadi mestinya adalah orang-orang yang berkompeten di situ, yang berilmu. Jadi bukan hanya nanti ongkang-ongkang saya ini ambil loh ya, misalkan begitu. Ya jangan ambil sekian persen, kasihan. Dan perlu juga memang pendekatan kepada mungkin lembaga-lembaga yang memang mereka masya Allah ya perlu ada penyuluhan. Mungkin dia masya Allah betul. Kita mungkin tidak tahu, hanya kita tahu mungkin secara apa istilahnya, mungkin banking, secara apa namanya istilahnya di rekening. Pungutannya banyak dia. Padahal dia sendiri itu sebenarnya nggak ada di rekening dia, itu nyimpen aja nggak ada. Itu hanya keluar saja. Ini perlu didekati masya Allah. Jangan sampai kemudian nanti diambil upeti, wah repot, kemudiannya keluar masuk saja diambil 10% kan kasihan. Jadi seperti itu. Nah, dan kita sepakat setuju kalau pemerintah kemudian mengatur lebih baik dan kemudian betul-betul di sana adalah ditempatkan orang-orang ahli tentang zakat dan semisalnya, termasuk tadi saya sampaikan, oh iya ini wakil bayar dari awal, oh ini hanya nitip, itu seperti itu. Ini yang perlu ada penyuluhan dan masya Allah dari Basnas ini perlu adanya pemahaman fikih tentang zakat dan dikumpulkan mungkin dai-dai dan masyarakat yang mumpuni tentang itu. Nah, tentang zakat insya Allah Ta'ala sudah tuntas zakat fitrah ya, dan ini menyempurnakan ibadah saum kita. Dan nanti malam adalah waktu yang sudah bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dan membagi pun sudah boleh. Jadi mengeluarkan bagi yang memang berzakat mulai malam ini ya. Kenapa? Waktu jawaz sebagaimana hadis dari Nafi Ibnu Umar memberikan orang yang menerima ya. Jadi dan memberikan kepada mereka sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari, dan sebebas menyebutkan seperti tadi. Kenapa kok malam 28? Karena ihtimalnya andai kata puasa itu 29 hari saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kemudian 30 genap ya berarti sudah dimulai 28, 29, 30. Begitu ya. Nah, wallahu a'lam, semoga bermanfaat.